Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Damayanti dari Manajemen 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS yang diberikan oleh Ibu Yuwin Juliati. Yang pertama adalah etika. Etika adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Selanjutnya adalah metafisika. Metafisika adalah ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu dari alam nyata dengan tidak terbatas pada apa yang ditangkap oleh panca indera saja. Yang ketiga adalah estetika. Estetika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Yang keempat adalah logika. Logika adalah bagian filsafat yang memperbincangkan hakikat ketepatan cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan berpengetahuan. Yang kelima adalah hakikat monoisme. Istilah monoisme berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari monos yang berarti tunggal atau sendiri. Dari istilah tersebut terdapat beberapa pengertian tentang monoisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa segala hal dalam alam semesta dapat dijabarkan pada atau dijelaskan dalam kerangka kegiatan satu unsur dasariah, misalnya materi, pikiran, energi, dan bentuk. Selanjutnya, teori yang mengatakan bahwa segala hal berasal dari satu sumber terakhir tunggal. Selanjutnya adalah keyakinan bahwa realitas adalah salah satu dan segala sesuatu lainnya, yaitu ilusi, berbeda dengan dualisme juga pluralisme. Selanjutnya adalah ajaran yang mempertahankan bahwa dasar pokok seluruh eksistensi adalah satu sumber. Selanjutnya adalah dualisme. Dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau dua substansi yang berdiri sendiri-sendiri. Manusia terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Selanjutnya adalah pluralisme. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selanjutnya adalah materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi sebagai teori materialisme, termasuk paham ontologi monistik. Selanjutnya adalah determinisme. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua perhatian terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Selanjutnya adalah aliran filsafat naturalisme. Aliran filsafat naturalisme memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Selanjutnya adalah spiritualisme. Di dalam filsafat, spiritualisme adalah sebentuk karakteristik dari setiap sistem pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang tak bisa diserap oleh indera. Selanjutnya adalah hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Selanjutnya adalah utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak. Selanjutnya adalah filsafat barat. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau oksidental, melihat filsafat barat sebagai sebuah tradisi pengetahuan yang dikokohkan dalam sebuah sistem akademik. Selanjutnya adalah filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada berbagai aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme. Setiap aliran filsafat ini memiliki sistem pemikiran yang luas dan juga bervariasi. Selanjutnya, filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam, semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya adalah filsafat politik.
Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintah, dan penegakan hukum oleh otoritas. Selanjutnya adalah filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Selanjutnya adalah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang terakhir adalah filsafat sejarah, merupakan cabang filsafat khusus sebagaimana filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat bahasa, filsafat seni, filsafat kebudayaan, dan yang lainnya. Filsafat sejarah terutama meneliti asas-asas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaan peristiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.